hari ini kita adakan rapat di sekolah kita untuk pertama bagaimana kita menentukan arah sekolah kita menuju sekolah yang hijau, sekolah yang sehat. Maka diperlukan sarana untuk kebersihan sekolah kita. Dan untuk mewujudkan sekolah hijau tersebut, saya selaku kepala sekolah membutuhkan anak-anak sekalian sebagai OSIS, sebagai mitra utama dalam siswa dalam pelaksanaan kegiatan kebersihan di sekolah untuk mewujudkan sekolah yang sehat, aman serta ramah anak, menyenangkan, perlu adanya langkah-langkah yang bisa dilakukan secara tepat, terencana, dan mudah dalam mewujudkan proses sekolah yang ideal sebagaimana yang direncanakan. Sekolah yang sehat tentu sebagaimana yang telah dikatakan tadi, bagaimana sekolah yang mempunyai sekolah yang rindang, yang bersih kelasnya, bersih tempat untuk, maka diperlukan adanya pengelolaan sampah yang ada di sekolah. Seringkali di sekolah ini, di setiap sekolah siswa masih belum mampu untuk membuang sampah secara tempatnya. Maka diperlukan anak-anak sekalian sebagai OSIS yang ada di sekolah ini untuk mampu mengelola bagaimana sampah yang ada di sekolah mampu terurai dengan baik. Dan untuk itu saya berharap nanti dalam proses kegiatan sekolah hijau yang telah dicanangkan oleh sekolah, maka nanti untuk sarananya nanti kami persiapkan untuk bagaimana untuk proses memilah sampah organik, dan sampah-sampah yang lain yang bisa untuk didaur ulang, sehingga nanti prosesnya nanti untuk sampah organik nanti bisa dibuat pupuk kompos, dan nanti yang sampah anorganik nanti itu bisa digunakan untuk contohnya dengan bank sampah. Nanti setiap sampah-sampah yang misalkan botol yang ada di sekolah, ada yang sampah yang ada di siswa terutama, jadi nanti anak-anak sebagai OSIS untuk mengelola dengan baik untuk terkait proses pengelolaan bank sampah untuk mewujudkan sekolah hijau yang ada di sekolah kita. Barangkali ada yang kita lihat. Mau tanya, bagaimana cara kita mengelola sampah plastik? Bagaimana pengelolaan tindak lanjut pendistribusian sampah organik atau anorganik? Bagaimana cara mendaur ulang sampah organik? Kenapa sampah harus dipisahkan antara anorganik dan organik? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari sekalian. Pengolahan sampah anorganik, pengolahan sampah anorganik nanti kita kumpulkan botol-botol ataupun botol plastik yang bisa dimanfaatkan untuk proses daur ulang. Bisa nanti plastik tersebut bisa jadi kertas ataupun barang-barang kerajinan yang bisa untuk
mereduce atau mengurangi beban sampah plastik yang ada di lingkungan. Nanti itu bisa kita tukar dengan bisa jadi karpet ataupun nanti kita bisa merubah dengan tas, bisa begitu. Nanti dari hasil kerajinannya kita bisa jual ke orang-orang sekitar kita. Terkait distribusi sampah yang ditanyakan oleh Bima tadi, itu nanti pendistribusiannya itu kita bekerjasama dengan bank sampah yang ada di Banyuwangi untuk kita sama-sama melaksanakan studi banding terlebih dahulu. Nanti kita melaksanakan bagaimana kita cara mengelola sampah anorganik, terutama karena sampah anorganik ini jadi beban yang sangat tinggi yang saat ini menjadi sumber dari permasalahan sampah yang ada di lingkungan masyarakat. Makanya nanti kita butuh untuk bagaimana sampah yang ada di lingkungan masyarakat dapat teratasi, sehingga nanti lembaga sekolah dapat menampung dari proses pemilihan sampah yang ada, sehingga sampah dapat terkurangi sedikit demi sedikit, sehingga sampah anorganik dapat daur ulang dalam bentuk lain seperti karpet, tadi tikar, ataupun nanti bisa juga berbentuk kursi yang ada di kursi dan nanti bisa berbentuk seperti itu sofa atau lainnya. Kenapa saya menjawab pertanyaan dari mengapa organik dan anorganik bisa dipisahkan? Karena anorganik, sampah organik tentu bisa dibuat sebagai kompos, karena sampah organik ini kan sampah yang proses terjadinya secara alami, yang sampah itu berasal dari misalkan lingkungan, dan itu bisa didaur ulang, prosesnya bisa mengurai di dalam tanah. Sementara kalau sampah anorganik itu butuh pengelolaan secara ekstra, karena sampah anorganik ini tidak bisa mengurai secara organik karena butuh ratusan tahun untuk mengurai sampah. Jadi sampah anorganik kita olah sehingga nanti proses pengolahan sampah organik ini dapat bisa kita kurangi dan mampu menciptakan peluang usaha yang ada seperti bentuk kerajinan atau nanti bentuk-bentuk yang lain sesuai kreativitas dari anak-anak sekalian. Saya tekankan sekali lagi bahwa sekolah kita akan menerapkan sekolah hijau, sekolah sehat, yang dimana nanti sarana prasarananya kita siapkan untuk kedepannya, untuk bagaimana anak-anak yang ada di sekolah ini bisa secara badan dan jiwa itu mempunyai kesehatan yang memadai, yang salah satu standar sekolah hijau atau sekolah sehat itu yang memiliki lingkungan sekolah yang bersih, tentunya rindang, dapat terus memiliki pengelolaan sampah yang memadai dan representatif, sehingga nanti
jika kita mampu untuk mengolah sampah secara baik, maka sekolah kita akan tercipta lingkungan yang bersih tentunya, dan mampu untuk menjadi salah satu penggerak untuk kita perbaiki proses lingkungan sampah yang ada di lingkungan masyarakat. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Nanti segera ditindaklanjuti dengan dewan guru tentunya, dan nanti akan kita lakukan monitoring secara terus-menerus untuk bagaimana nanti proses sekolah hijau ini dapat terlaksana dengan baik tentunya. Dan mudah-mudahan usaha kita semua dalam menciptakan sekolah hijau ini mampu menjadi salah satu inspirasi bagi sekolah-sekolah lain dalam menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, bersih, dan aman tentunya. Mohon maaf atas segala kekeliruan dan pengungkapan data secara nyata maupun secara yang tidak kasat mata. Mohon maaf atas kekurangan yang Bapak sampaikan. Terima kasih atas saran, masukan, dan tentunya kami akan tindak lanjuti sesegera mungkin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.